Hari ini materi kita tentang KD 3.1 memahami SOP administrasi transaksi dan 4.1 melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi. Nah, dari KD-KD ini kalian harus perhatikan KD 3.1 bagaimana menjelaskan pengertian administrasi transaksi. Kedua, menjelaskan jenis-jenis berkas administrasi transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Menggali informasi SOP administrasi transaksi berupa pembelian tunai, penjualan kredit, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Kemudian mengelompokkan SOP administrasi transaksi. Yang terakhir, melakukan SOP administrasi transaksi pembelian, administrasi penjualan tunai dan kredit. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami? 1. Menjelaskan pengertian administrasi transaksi dengan benar. Mendeskripsikan jenis-jenis administrasi transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Peserta didik menyusun SOP administrasi pembelian, penjualan tunai, dan kredit. Yang terakhir, kalian mampu menerapkan SOP administrasi pembelian, penjualan tunai, dan kredit. Boleh dilihat gambar-gambar ini. Ini adalah standar operasional prosedur. Bahasa Indonesianya adalah prosedur operasional standar POS. Apa sih yang dimaksud dengan standar operasional prosedur? SOP itu adalah aturan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan, sehingga setiap kegiatan perusahaan akan mempunyai standar prosedur operasional untuk menjamin kegiatan yang ditangani dengan sebaik-baiknya. Standar operasional prosedur itu menangani administrasi akan mengikuti alur dari transaksi itu. Nah, sekarang manfaat SOP itu untuk apa? 1. Dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. 2. Lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masing di internal perusahaan. 3. Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja dan tanggung jawab dalam proses terkait. 4. Memberikan keterangan mengenai keterkaitan dengan proses kerja lainnya. 5. Meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan. 6. Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian transaksi. Apa sih transaksi itu? Adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar biaya-biaya lainnya. Nah, yang dibahas di sini adalah tentang administrasi transaksi. Tapi ada kalanya kita harus paham dulu apa sih itu administrasi. Administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti pembukuan, baik penghitungan, pencatatan, atau yang lainnya dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Unsur-unsurnya apa? Ada 3. Adanya kegiatan, adanya kerjasama, adanya sumber daya faktor pendukung. Nah, tadi Ibu sudah terangkan apa sih itu pengertian transaksi, bahwa transaksi itu adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan-perubahan terhadap posisi harta keuangan dari perusahaan. Disebabkan oleh apa? Menjual, membeli, dan membayar gaji, serta membayar biaya-biaya lainnya. Unsur-unsur dalam administrasi transaksi itu ada 3. Sama seperti tadi ada unsur di dalam administrasi TOK. Nah, sekarang Ibu membahas tentang
administrasi transaksi. Itu unsurnya ada satu, manusia, kedua material, ketiga adalah metode. Nah, untuk manusia, bahwa itu manusia adalah faktor unsur pertama. Kenapa dikatakan faktor utama? Nah, di tangan mereka lah setiap ujung tombak dari usaha perusahaan. Bagaimana perusahaan itu sampai dengan meningkat. Berarti yang diinginkan di sini adalah manusia yang mempunyai skill terhadap apa? Semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, pengawasan, penggajian, promosi, administrasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua mengenai harta kekayaan atau material. Material ini adalah harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien. Harta kekayaan ini digunakan untuk administrasi penjualan, adalah satu, uang, perlengkapan administrasi, peralatan, dan tempat atau kantor. Kemudian yang ketiga adalah metode. Metode ini adalah cara yang ditempuh untuk melaksanakan sesuatu yang telah dirancang dengan baik sehingga tujuan yang akan dicapai dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk mencapai metode berarti berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan material. Nah, metode yang digunakan di sini adalah standar operasional prosedur tadi. Jadi ada acuan, ada pedoman yang digunakan untuk menjalankan semua kegiatan yang ada di dalam administrasi transaksi itu. Nah, sekarang apa sih pengertian dari administrasi transaksi? Oh, administrasi transaksi itu adalah kegiatan untuk mencatat semua perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lainnya. Nah, yang dikatakan dengan dilakukan secara kronologis berarti ada urutan-urutannya, ada langkah-langkahnya. Nah, ada pengelompokan di sini, ada 5 pengelompokan dari bagian sub administrasi transaksi yang berkaitan dengan administrasi transaksi. 1. Pembelian tunai, penjualan kredit, penerimaan kas, kemudian administrasi kas atau bisa juga dikatakan dengan pengeluaran kas. Ini adalah 5 sub administrasi transaksi yang harus kalian pahami. Kita bahas satu-satu. Sub pembelian tunai, apa sih itu pembelian tunai? Oh, suatu kegiatan memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Bagaimana alur dari sub administrasi pembelian? Di sini ada alurnya 6 dan alur ini tidak boleh 6 kamu jadikan nomor 1, masa dibayar dulu baru sebelum kamu persiapkan. Nah, alur yang 1 itu adalah mempersiapkan bukti permintaan berupa surat permintaan. Lalu yang kedua, perusahaan yang menjadi supplier barang. Supplier di sini adalah pemasok. Siapa yang menjual barang yang dari mana suppliernya, dipilihlah supplier itu, diputuskan. Itu poin yang ketiga. Lalu membuat surat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang sampai dengan ke tangan kita. Yang kelima, pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya sesuai dengan pesanan. Lalu yang keenam, baru kita melakukan pembayaran transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Ini adalah sub administrasi pembelian. Lalu yang kedua mengenai sub penjualan tunai. Penjualan tunai ini adalah penjualan yang tidak beresiko. Kenapa dikatakan tidak beresiko? Oh, karena dia ada barang langsung dilakukan pembayarannya. Bagaimana prosedurnya? Sopnya, alurnya, bahwa penjualan tunai sama dengan yang tadi, sop pembelian tunai. Dia pun pakai alur, cuman di sini bedanya dia ada poinnya sampai dengan ke-8, sama kayak tadi 8 kamu jadiin nomor 1, tidak bisa seperti itu. Alurnya adalah 1, menerima surat permintaan order. Ini harus dibuktikan bukan mungkin ya, tapi dengan surat-surat pesanan, surat order, PO, itu harus dibuat.
Lalu yang kedua, dengan negosiasi dibuktikan dengan notulennya. Yang ketiga, membuat dan menandatangani surat perjanjian. Lalu yang keempat, membuat faktur. Dibuat dengan benar dan teliti. Ini pun faktur ada dokumennya ya. Jadi dari nomor 1 seperti apa dokumennya, nomor 2 bagaimana, nomor 3 bagaimana, nomor 4 pun bagaimana. Yang kelima, barang dagangan sebelum dijual diperiksa sesuai dengan pesanan pembeli. Berkaitan dengan nomor 1, periksa invoice asli dan rangkap. Yang ketujuh, buat kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima, baru barang dikirimkan. Poin ke-8. Nah, ini buat kwitansi pun ada belangko yang digunakan, terserah mau pakai kwitansi atau menggunakan cek atau menggunakan bilet giro. Nah, yang ketiga adalah penjualan kredit. Penjualan kredit ini adalah yang beresiko. Artinya, barang yang kita terima pembayarannya ditangguhkan sampai beberapa waktu sesuai dengan perjanjian penjualan. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 bulan, dan seterusnya. Adapun sop penjualan kredit, sama seperti yang sop penjualan tunai tadi. 1, menerima surat permintaan order dari calon pembeli. Kemudian dilakukan negosiasi dibuktikan dengan notulen. Ketiga, membuat dan menandatangani surat perjanjian. Keempat, buat faktur. Kelima, barang dagangan sebelum dijual diperiksa sesuai dengan pesanan pembeli. Keenam, periksa invoice. 7, buat kwitansi sama seperti tadi, baru barang dikirimkan. Ke-8, yang keempat adalah penerimaan kas. Penerimaan kas ini adalah masukan berapa keuangan yang masuk ke dalam kas perusahaan. Itu biasanya dilakukan sumbernya dari penjualan tunai, penjualan kredit atau piutang, dan penerimaan kas lainnya. Alurnya seperti apa? Nih, 1. Penerimaan uang tunai dimulai dari terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, dan lain sebagainya. Kedua, periksa bukti-bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bagian penjualan dengan teliti dan cocokkan dengan rangkapnya. Ketiga, hitung jumlah transaksi dengan benar. 4, periksa uang yang diterima dengan benar, siapa tahu palsu. Kelima, buatkan bukti transaksi penerimaan kas seperti kwitansi atau cara pembayaran lainnya. Boleh cek, boleh dengan bilet giro. Terakhir adalah sop pengeluaran kas. Nah, sop pengeluaran kas ini berbeda dengan penerimaan kas. Kalau penerimaan kas kita terima uang masuk ke perusahaan. Tapi kalau pengeluaran kas berarti kita mengeluarkan sejumlah uang dari perusahaan. Untuk apa? Oh, bayar gaji karyawan, melakukan pembelian barang, melakukan pembayaran hutang piutang. Jadi sumbernya ada dari berbagai cara ya. Bisa beli barang atau bayar gaji karyawan, atau beli mesin-mesin untuk operasional kegiatan perusahaan, sampai dengan membayar hutang. Nah, kalau tadi penerimaan kas membayar piutang, berarti orang berutang kepada perusahaan. Nah, kalau kita bayar utang berarti kita punya hutang terhadap orang lain, berarti kita harus ada pembayarannya. Nah, alurnya seperti apa? Juga sama seperti yang sop penerimaan kas, ada alurnya. 1, pengeluaran uang dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan biaya-biaya lain. Kedua, cocokkan antara bukti pembelian yang dibawa supplier dengan rangkapnya. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran uang, kemudian supplier menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Baru ketiga, berikan cek atau uang tunai. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Nanti silakan bertanya ya. Nah, Ibu akhiri materi kita pada hari ini sampai di sini saja. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, Ibu buka WA ya, silakan buka WA kamu dan komunikasi dengan Ibu. Terima kasih.